Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel Ahmad Zakaria. Semoga salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suami adalah pemimpin rumah tangga. Suami adalah nahkoda kapal. Suami adalah supir rumah tangga, dan istri adalah penumpangnya beserta anak-anaknya. Kebaikan keluarga, kehormatan keluarga semua dipegang kendali oleh seorang pria, seorang suami. Sebaiknya keluarga itu seperti apa, bagaimana keadaan keluarga itu seperti apa, semuanya yang mengendalikan adalah suami. Namun terkadang kita sebagai suami lupa akan tanggung jawab seorang suami kepada keluarga, tanggung jawab suami kepada istri. Bahkan kita terkadang seorang suami hanya ingin dipenuhi haknya, sehingga lupa bahwa istri juga mempunyai hak yang khusus yang harus diberikan kepada suami. Dalam Islam terdapat beberapa dosa suami terhadap istri yang harus dihindari. Berikut adalah beberapa dosa suami terhadap istri yang harus diperhatikan dan harus dipahami seorang suami agar kedepannya bisa lebih baik untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki di keluarganya. Pertama, seorang suami tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Terkadang seorang suami sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan apa yang dia lakukan, sehingga lupa bahwa dia harus mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Kedua, tidak merasa cemburu terhadap istri. Ketika istri keluar rumah, berlenggak-lenggok di pinggir jalan, dilihat oleh orang laki-laki lain, tapi suami tidak ada rasa cemburu sedikit pun ketika istrinya melakukan hal tersebut. Itu dosa bagi istri, tapi lebih dosa lagi bagi suami yang tidak ada rasa cemburu kepada istri ketika istri melakukan hal tersebut. Ketiga, tidak memberi nafkah kepada istri. Terkadang suami berdalih bahwa saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah memberi ini dan memberi itu. Tapi seorang suami lupa bahwa nafkah istri itu bukan hanya sekedar nafkah dohir, tapi ada nafkah batin. Apa nafkah batin itu? Nafkah kasih sayang, nafkah lemah lembut yang harus diberikan suami kepada istri. Yang keempat, memberikan istri bekerja. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk mencari nafkah. Terkadang ekonomi adalah faktor penting untuk kesejahteraan keluarga. Di saat suami tidak mampu secara utuh untuk memberi nafkah rezeki, dan di saat itu seorang istri mampu dan ingin dengan ikhlas untuk meringankan beban keluarga dengan mencari rezeki tanpa mengurangi tanggung jawab seorang istri kepada suami, maka alangkah baiknya seorang suami memberikan izin dengan syarat-syarat tertentu tanpa mengekang seorang istri, sehingga istri gara-gara kekurangan rezeki sehingga tersiksa di dalam keluarga itu. Alangkah baiknya seorang suami memberi jalan tengah kepada seorang istri
dan membolehkan jika istri ridho, jika istri mau untuk bekerja juga. Dengan begitu, keharmonisan keluarga akan lebih terjaga. Yang kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Inilah dosa juga yang dilakukan seorang suami. Istri tidak ngapa-ngapain di rumah, dia fokus untuk melayani, fokus untuk bekerja di rumah, membersihkan apa yang ada di rumah. Tiba-tiba seorang suami pulang dari kerja, marah-marah kepada istri tanpa sebab. Hal ini juga dosa, wahai suami. Maka perhatikanlah istrimu. Jangan sampai istrimu hanya menjadi pelampiasan amarahmu gara-gara engkau ada masalah di tempat kerjamu. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Ini juga dosa, wahai suami. Jangan sampai kita sebagai seorang suami merasa kita paling benar, merasa kita paling suci, dan kita menjelek-jelekkan aib istri kita kepada orang lain, seakan-akan kita tidak punya aib. Jangan seperti itu, wahai suami. Aib istri adalah aib suami juga. Ketika ada sesuatu yang kurang baik di dalam istri, alangkah baiknya kita sebagai suami untuk memperbaiki apa yang kurang baik itu. Bukan malah menjelek-jelekan, bukan malah mengumbar-umbar aib-aib istri. Itu adalah dosa, wahai suami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua sebagai seorang suami. Dan semoga kita sebagai seorang laki-laki selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi suami-suami yang ahli surga, yang bisa membawa keluarga kita ke dalam surga Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.